Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Nah, untuk kesempatan ini Kakak, Nggih. kita kedatangan Nggih. beliaunya adalah Bapak Patmono Anggoro Prasetyo. Kamu lembur itu sing rapat, kamu boleh dewe sing rapat. Beliau adalah kasih berapa? Penyajian dan pengembangan seni budaya Taman Budaya Yogyakarta. Luar biasa. Pak Anggoro, kami sehat ya Pak Anggoro nggih. Pangestunipun. Ya, alhamdulillah. Sapa sih? Ya, kowe sih. Oke, Pak Anggoro langsung kowe pokoke. Program-program Taman Budaya Yogyakarta di tahun 2024. Napa mau? Ya. Ini yang ada hubungannya dengan ketoprak Oh, atau secara umum saja. Oh, secara umum program-program Taman Budaya yang kebetulan melalui seksi penyajian dan pengembangan, terutama yang saya ampu, itu ada beberapa kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya unggulan maupun sifatnya yang sebagai pembinaan atau eksperimentasi ya. Jadi ada yang sebagai unggulan itu ada AFC, bimbingan seni anak AFC. Itu Art for Children. Itu ada 12 cabang seni. Kebetulan 12 itu meliputi seni rupa. Seni rupa itu ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada kerawitan, kemudian ada musik, kemudian ada vokal, ada pantomim, ada teater, ada sastra, tari kreasi, tari klasik, kemudian apa lagi ya? Kalau batik itu maksudnya? Batik, ya, seni batik, seni batik, kemudian ada lagi satu apa ya sih? Dagelan, ya, komedi. Ya, jadi ada 12 cabang seni yang itu sebagai event unggulannya Taman Budaya. Kemudian selain itu ada Pasar Kangen TBY. Karena Pasar Kangen itu bermula dari TBY yang sekarang sudah menyebar luas di mana-mana ya. Tapi sebetulnya awalnya dari TBY dan itu atas pemikiran teman-teman seniman juga, bukan atas inisiasi dari teman-teman Taman Budaya, tapi itu hasil pemikiran dari teman-teman seniman. Hasil obrolan seringan apa? Iya. Semacam itu. Kemudian ada seni rupa itu ada 2 yang sifatnya sudah internasional. Seni rupa itu ada Nandur Serawung dan Binar. Nandur Serawung itu kita bekerja sama dengan seniman-seniman perupa-perupa di Jogja juga yang kita koordinasi dengan pemikiran-pemikiran mereka yang kita kombinasikan dengan pemikiran-pemikiran dari teman-teman Taman Budaya, muncullah Nandur Serawung. Kemudian ada Binal. Kalau Binal, Taman Budaya cuma memfasilitasi ada beberapa dana yang kita bantukan ke Binal. Kemudian selain itu ada unggulannya itu 3 itu, kemudian ada yang pembinaan itu ada pentas rebon. Pentas rebon itu kebetulan pentas rebon itu dulu yang mengampu di Dinas Kebudayaan. Kebetulan pertama kali juga saya yang mengampu sama Bu Ruyanti. Itu kemudian
kemudian dialihkan di Taman Di Taman Iya. Budaya. karena kebijakan Iya. dari atasan. Iya. Kalau pentas Cirebon sendiri bentuknya apa? Bentuk Eh, sajiannya? Pentas Cirebon itu ada 3. Iya. Pentas dagelan Jangan Mataram, Mataraman. kemudian ada teater, Iya. kemudian ada ketoprak. Ketoprak. Nah, ini untuk teman-teman ketoprak. Iya. Dan setiap tahun itu kan Rebon itu selama pengampunya kebijakan itu berbeda, Iya. akan Berbeda. polanya Berbeda akan juga. berbeda. Oh. Kebetulan tahun ini, tahun 2023 dan 2024 itu kebetulan pengampunya saya dari hasil evaluasi, karena kalau pentas Rebon itu didominasi di kota, Iya. itu akan pengembangan atau regenerasi itu cuma terfokus pada satu titik. Kemudian untuk tahun 2023 dan 2024 itu saya alihkan lintas kabupaten kota. Jadi Oh, iya, iya. ada 5 kali Dalam 1 tahun ini dalam 1 tahun 5 kali. Jadi kita bagi per Kabupaten kota. Oh. Iya, iya. Jadi tiga bidang per kabupaten kota. Dan itu sudah dimulai tahun 2023 kemarin ya? Pak? Iya. Dan dalam satu malam, J. Satu malam. Dalam Satu malam 3 Untuk 3 pertunjukan. J. Berarti lembaganya bukan sanggar Pak itu? Jadi Bukan. kabupaten ya? Iya. Kabupaten. Jadi polanya Polanya. memang karena Taman Budaya itu sebagai laboratorium, Iya. dan tentunya hasil akhirnya itu adalah sebuah ada hasil pembinaan SDM maupun dari hasil pertunjukan. Jadi saya melalui Taman Budaya, melalui tangan kanannya itu Iya. saya membentuk sutradara, Iya. Oh, J. sutradara sama narasumber. Iya. Nah, itu tugasnya untuk Mendampingi di masing-masing kabupaten kota. Jadi pembinaannya, pola pembinaannya semacam itu. Jadi dan saya cuma target saya adalah generasi muda, dan pola pembinaannya kita narasumber kita hadirkan di sana. Oh, Jadi iya. pembinaan langsung. Latihan ya, Iya. sebenarnya ya. Langsung praktek. Iya. Latihan Jadi, langsung praktek. jadi pembinaan langsung, Iya, iya. tidak pembinaan lewat workshop Iya, atau iya, apa, tapi iya. pembinaan Langsung secara ke lapangan. lapangan. Nek program terkhusus untuk ketoprak sendiri Pak di tahun 2024? Kalau ketoprak itu yang pertama itu ada Rebon itu tadi. Iya, Rebon. Sudah di dalamnya ya. Ya, itu mudah-mudahan nanti, dan saya target saya ya seperti yang saya Iya, utarakan iya, tadi, iya, iya. generasi muda yang Iya. saya. Jadi narasumber itu orang-orang yang memang sudah senior, Iya. sudah bergelut lama, menggeluti lama di Iya, bidang dan berkompeten berolahraga, ya. dan berkompeten. Maksud saya untuk menularkan apa Iya. yang mereka Kuasai mereka untuk kuasai generasi untuk ya. anak muda. Jadi memang pembinaannya semacam Iya. itu. Kemudian selain pentas Rebon, Rebon itu ada Di pasar Kang. di Pasar Kangen. Pasar Kangen itu sebetulnya dulu namanya gelar seni sepanjang tahun. Oh, Iya. oke. Dan karena memang terlalu banyak kegiatan dan untuk membesarkan Pasar Kangen, kemudian gelar seni sepanjang tahun saya alihkan untuk Jadikan mendukung, satu. ya, Oh. untuk mendukung Pasar Kangen. Oh, jadi untuk Ya, hiburannya untuk di panggung hiburannya, itu Ji? ya. Selain masyarakat bisa menikmati kuliner, dia Ada juga sajian bisa juga. menikmati Oh. sebuah sajian kesenian. Tapi kalau kita berbicara pasar Kangen ya Pak Anggoro, pasaran ini kan luar biasa banget. Iya. Antusias masyarakat. Antusias, anune meledak banget. Nah ini nek secara kita pengunjung itu semakin gitu loh Pak. Setiap hari kan Banyaknya, ya. berdesakan. Ini ono opsi lain enggak Pak? Ben gua Solusinya gimana? Solusinya gimana? Ben tetep yo nyaman. Iya, kemarin kita mencoba, jadi memang di sebelah bayangan, ya baru konsep saya Iya, iya. ya sama Pak Ong itu sebagai penanggung jawabnya, itu ada titik atau ruang tertentu untuk menikmati sajian
sajian kuliner. Jadi yang tahun kemarin kita usahakan di sebelah barat. Jadi di depan perkantoran dan sebelah barat itu memang kita kosongkan. Jadi untuk itu. Dan yang belum kita buat itu adalah kemasan, bagaimana cara apa namanya penikmat itu bisa menikmati benar. Itu nanti dikasih apa namanya linca atau apa itu konsepnya belum ada. Tapi baru saya rencanakan, saya angan-angan akan seperti itu. Jadi orang kalau mau makan ya ada tempatnya sendiri. Ya. Jadi tidak di sembarang tempat. Tidak berdesakan ya Pak. Tidak berdesakan. Karena memang pengunjung itu sangat luar biasa. Iya Pak. Seharinya bisa sampai ribuan. Jadi Mongko jane kulinere larang-larang lho Pak. Ini karena kangen kok. Itu sebetulnya kita sudah punya aturan dengan para pedagang bahwa kuliner itu harga tidak boleh lebih dari 20 dan mencantumkan harga menghindari tutuk-metutuk. Iya. Menutup. Kalau jenengan jadi pengunjung, kalau menemui harga yang lebih dan apa namanya tidak tercantum dalam gubuk, nanti laporkan saya. Pasti akan saya tindak. Memang itu sebuah aturan ya. Jadi kalau selisih dari misalnya dari pasar yang cuma 1.000 wajar ya Pak. Event khusus. Eventnya khusus. Tapi kalau selisihnya 5.000 lebih ya itu. Nah, sebelum berbicara lanjut tentang selisih menyelisih, ini kita break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Dan masih di seputar pasar kangen. Yang belum like dan subscribe kakak, Monggo. kita ingatkan dulu. Ayo, ben iki sehono, bedo iso nyawang aku lan Ervin. Tentunya di mana toh Kak? Megani Mak Nunul. Channelnya apa Kak? Ayo saya mau buka iki. Aku yang jawab angel kalau jawab di Saudi kan Saudi. Suwe-suwe kobong dhewe. Ya lanjut Lanjut ke Pak Anggoro. Untuk pengunjung pasar kangen, untuk mengarahkan, untuk tetap kudu rapi kok katoknya angel yo. Karena kan mereka apa ya? Karena untuk rasa kangen itu tadi loh Pak. Nah, mbok menapa lho yo. Terus ono diperlebar meneh, kepiye carane. Nah, itu ada enggak Pak? Ide-ide dari kalau masalah tempat memang kita tidak bisa pindah dari Taman Budaya karena awalnya itu di situ aja Pak. berdirinya di Taman Budaya. Kemudian yang bisa kita antisipasi bahwa kita harus belajar dengan evaluasi kegiatan yang sebelumnya. Misalnya kemarin kita berusaha bekerja sama dengan Taman Pintar. Jadi paling tidak kita bisa mengurangi kepadatan karena pengunjung itu akses itu bisa dari Taman Pintar dan dari pintu Taman Budaya, gerbang Taman Budaya. Itu secara otomatis bisa mengurangi kepadatan. Dan kemarin memang kita ambil langkah itu karena pertama ada renovasi gedung Sositet, jadi otomatis tempatnya akan lebih sempit ya, lebih kurang luas. Dan antisipasinya kerjasama dengan Taman Pintar. Lalu kita buka akses melalui Taman Pintar. Walaupun di Taman Pintar juga di sana ada lapak-lapak berjualan ya, memang biar mereka berjualan karena memang diperuntukkan untuk itu Pak. Dan memang kalau di pasar kangen itu adalah jajanan-jajanan tempo dulu
dan barang-barang tempo dulu ya. Kalau di Taman Pintar kemarin nggak kita harus harus menunya harus tempo dulu enggak. Karena lebih umum ya Pak ya. Mereka sendiri. Jadi kita cuma menata di area taman budaya. Ya. Kalau menurut saya Bu, kalau di Pasar Kangen itu kan ada pertunjukannya, ada kesenian-kesenian tradisi Pak. Nah, terus pesertane atau paguyuban yang ngisi itu apakah memang dari Taman Budaya yang memilih atau mereka mendaftar, ngelamar atau gimana? Kalau untuk kesenian kita jelas lewat pengajuan proposal, jadi tidak semata-mata biar kita memberi kesempatan kepada masyarakat, biar semua lapisan masyarakat bisa merasakan dari pentas Pasar Kangen itu. Dan ya 1-2 memang ada dari kita, karena memang paling tidak kita membutuhkan satu pertunjukan yang kita inginkan, misalnya semacam kebutuhannya harus seperti itu. Teknik pemasaran. Teknik pemasaran. Itu bisa di pembukaan dan penutupan. Kalau di tengah-tengah memang dari hasil pengajuan proposal, dan itu tidak setiap pengajuan proposal kita ACC. Karena banyak kita kurasi, walaupun kurasinya lewat kita sendiri dan teman-teman itu, tapi memang kita kurasi dan tidak setiap proposal itu selalu bisa masuk. Dan selain itu kita juga memberi kesempatan kepada organisasi atau paguyuban yang belum pernah. Jadi misalnya jangan sampai di waktu 2 tahun itu ada organisasi yang isi selama berturut-turut. Berarti prioritasnya malah justru di paguyuban yang belum pernah ngisi acara ya Pak ya? Ya, rasa proposal macam itu. Enggak anyar. Kan tadi dibutuhkan untuk di awal dan di ending. 2 bulan kan. SKN Ora ya. 2 tahun ini belum gitu. Belum 2 tahun ini ya untuk awal apa ending. Makanya segera ajukan proposal. Jadi kita mengutamakan sebuah regulasi. Kalau kita membuat regulasi, kalau kita melanggar regulasi, kita kan salah besar. Kalau untuk pendaftaran menikah harus seperti Pak caranya. Yaitu pengajuan, membuat proposal, kemudian ditujukan kepada Kepala Taman Budaya, kemudian disampaikan di bagian tata usaha, kemudian nanti bagian tata usaha ada dispo yang ke seksi PP, kemudian seksi PP kita proposal itu kita datang, kemudian nanti kita lihat isi dan sebagainya. Soalnya kalau misalnya ketoprak sebetulnya sudah kita kita data untuk pengisi itu ada kesenian tradisi, kemudian ada ketoprak dan ada wayang kulit. Jadi itu nanti sudah sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau yang mengajukan ketoprak itu kebetulan ada 20 sanggar, akan tetapi kita cuma bisa mengambil 10 sanggar. Jadi yang 20 kita simpan sebagai bak proposal. Jadi tidak terus kita hilangkan, tapi kita jadikan bak. Jadi memang itu ada kesempatan lain waktu. Jadi karena ya sudah keterbatasan. Kita tidak bisa terus semua kita tampung semua. Beludak mungkin Pak. Kalau untuk informasi kegiatan-kegiatan di Taman Budaya itu bisa kita akses di mana Pak? Sebetulnya di web Taman Budaya sudah ada. Komplit ya, komplit ya. Semua kegiatan. Jadi di pelayanan itu di web Taman Budaya itu baik peminjaman gedung dan sebagainya di situ secara online sudah ada. Jadi
kalau mau pinjam gedung Sositek, konser hall atau yang mana itu dilihat di YouTube aja dulu. Di web, Di web. Iya. Nah. di web dulu aja. Oh ini sudah isi, sudah isi. Kalau belum, jangan daftar dulu baru. Online ya, via online bisa ya. dulu J. Baru online, nanti setelah itu baru ke bagian pelayanan, terus apa namanya, pengajuan itu Yang dengan tertulis itu nanti bentuk pertunjukannya kayak apa. Soalnya di Taman Budaya itu pelayanan cuma diperuntukkan untuk yang hubungannya dengan seni budaya. Jadi tinggal ngunduh manten itu kan. Ada aturannya Terus sendiri. pengajian juga Padahal ya banyak loh Pak keuntungannya malah itu Iya. udah mantan. Variasi ya. Sak keseniane, itu include ning ngono to. Edan-edanane. Edan-edanane. MC ora? Apa-apa lho ning kene putu apa wae kok. Daftar ke MC ya iso. Iya. Nek kok berhadapan dengan Tapi memang kita kan tidak cuma tidak cuma sekedar wah aku kepengen MC tak daftar deh. Tapi kan kita juga tidak cuma sekedar menerima. Oh iya. Tapi tahu permasalahannya, dari soal MC berbakat enggak misalnya. Karena MC itu kan ketoknya tugasnya gampang nih, dia sebagai istilahnya keberhasilan sebuah acara itu kan tergantung di MC kan. Oh saya butuh MC yang bisa cair. Saya butuh MC yang protokoler. Itu kan harus berbeda. Sebelum Taman Budaya nyari MC sing kaya mana? Kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Oh, hey. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Iya. Masih bersama Pak Anggara. Pak Anggara terkait tadi sing di Penyewaan. Taman Budaya kan wis disampaikan tidak boleh untuk ngunduh mantu, untuk sapi dan sebagainya. Nah, terkait apa tadi? Untuk penyewaan gedung. Apakah ada bedanya ketika aku isik nyewa di acara sekolah gitu loh Pak? Untuk untuk acara sekolah gitu, apakah berbeda dengan yang di tiketing misalnya? Ada bedanya atau sama saja? Sebetulnya untuk masalah penyewaan gedung atau pelayanan gedung itu kategorinya cuma ada dua, komersial dan non komersial. Kalau yang non komersial itu biasanya tidak ada tiket, tidak ada sponsor dan sebagainya. Iya. Tapi kalau ada penjualan tiket dan atau ada sponsor itu nanti masuknya ke komersial. Jadi baik itu, tapi kalau komersial juga dibedakan menjadi dua, komersial umum dan komersial untuk pelajar mahasiswa. Jadi nanti monggo kalau masalah tarif nanti dilihat aja di webnya. Jadi di situ sudah ada informasi-informasi masalah pelayanan di Taman Budaya. Tentunya masih terjangkau. Iya. Dan saya kira kalau biaya persewaan kalau untuk untuk non komersial itu dengan persewaan kalau kita menyewa genset lighting itu sangat jauh sekali. Ya. Jadi di pelayanan kita persewaan itu sudah include dengan sound dan lighting. Jadi paket komplit. Dan Taman Budaya untuk masyarakat. Oh iya. Harapan atau cita-cita dari Taman Budaya ini untuk pelaku seni apa Pak Anggara? Terutama untuk pelaku ketoprak. Saya itu itu sudah lama angan-angan saya sebetulnya. Ini mumpung ini banyak aktivis ataupun ketoprak ya. Selama ini itu pembinaan ketoprak itu kan sasarannya cuma remaja ke atas ya.
sekarang teman-teman bisa enggak? Itu tentunya ya nanti bekerja sama dengan birokrasi ya. Itu pembinaan itu dimulai dari pembinaan di usia anak. Seperti yang saya utarakan tadi di AFC. AFC itu sudah 12 cabang. Itu bisa semua. Tapi kalau ketoprak itu bisa tidak? Karena apa? Tidak cuma sekedar terus ada membina ketoprak di usia anak. Akan tetapi harus sebelumnya itu harus ada beberapa hal yang harus disikapi lebih dahulu. Misalnya kalau ketoprak untuk anak, berarti kan ceritanya juga dari anak. Dan lepas tidak boleh ada unsur yang tidak baik untuk anak gitu. Pokoknya tematik anak gitu. Kemudian kekerasan fisik dan ada sebagainya. batasannya Iya. Dan selama ini itu kan barangkali saya yang tidak tahu atau memang belum. Jadi naskah-naskah ketoprak itu kan tidak ada naskah untuk anak. Itu sebuah tantangan bagi teman-teman ketoprak. Jadi saya kemarin juga berpikiran AFC itu teater sudah ada, dagelan Mataram sudah ada. Ini ketoprak mau mana ya? Saya berpikir sampai di situ. Tapi nek ketoprak ada, konsekuensinya harus naskah anak harus ada dulu. Jadi tidak cuma sekedar kita membuka untuk pelatihan naskah-naskah orang dewasa itu tidak mungkin kan. Memang kalau Langin Carito itu jelas ada cerita-cerita anak. Ini ketoprak ada enggak? Kami sembelih Itu kan tantangan kita bersama. Ini adalah tantangan yang sangat mulia, Pak. Ayo, gas. Jadi memang kalau kita bisa pembinaan itu di usia anak, itu akan nyaman. Jadi usia Kecilan anak. pun digulinake. Barangkali persentase penggemar ketoprak di usia anak itu nanti misalnya berapa persennya bisa melanjut ke usia remaja. Usia remaja baru ke usia profesional. Misalnya semacam itu. Tahapan-tahapan. Mungkin bisa juga menjawab bisa dimulai dengan adanya festival ketoprak anak. Festival ketoprak remaja. Kalau festival itu ranahnya tupoksinya dinas. Tapi pembinaan. Kalau yang saya utamakan adalah SDM dulu. SDM, pembentukan SDM, jadi kita enak mau arahnya mau kemana enak. Jadi dengan syukur nanti di yang ketoprak PSKMD itu nanti bisa mengader ketoprak. Sudah ada, Pak? Ada fasilitasinya enggak, Pak, kira-kira? Sudah ada. Kalau ada fasilitasnya Naskah bisa. sudah ada. Sudah ada, Pak? Ada. Nanti bisa kita buatkan, Pak. Naskah sudah ada. Bisa. Bisa kita buatkan segera, Pak. Seminggu lagi siapa, Pak? Selama ini kan belum terrealisasi dimentaskan kan. Itu bisa. Itu adalah tugas Taman Budaya sebagai laboratorium. Jadi memang itu bisa masuk. Kalau saya bukan eksperimen ya. Eksperimen karena cuma pelakunya yang anak. Itu bukan eksperimen tapi benar-benar pembinaan dia. Jadi kalau memang itu bisa, mengapa tidak bisa kita publiskan? Mengapa tidak bisa kita pentaskan? Ayo, kalau memang ada, bikin proposal. Wah, kita beli proposal. Masuk. Dan tentunya tidak hanya untuk SKMB aja ya, Pak? Iya, itu semua monggo. Monggo. Tapi ya dengan syarat di proposal itu kan tentunya tertera maksud dan tujuan, juga ceritanya bagaimana, konsepnya yang jelas ya, ya. Batasan ketoprak anak itu juga harus jelas. Norma-normanya ada. Itu pentingnya sebuah pembinaan itu tidak cuma dari lintas remaja ke dewasa ke profesional, tapi dari awal itu
Dan tentunya nanti selain itu kan juga bisa membentuk satu karakter anak. Jadi yang lebih penting kan itu karakter anak, budi pekerti, bukan Mbak Budi loh. Jadi itu makanya saya tekankan, monggo kalau siap kita juga siap. Ini kan semacam itu. Kalau siap kita juga siap, segera kita siapkan. Ya. No. Doa kita bersama Pak Anggur, segera Betul. tantangannya segera terjawab. Ya. Gitu Pak Anggur. Nah ini untuk kata-kata hari ini nih. Hmm. Nah, apa? Untuk para generasi muda, kritikannya menopo, dorongannya menopo, motivasinya menopo. Apa ya? Kalau yang jelas, mari kita tunjukkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan sebuah seni budaya, khususnya ketoprak. Kalau memang ketoprak itu, dan seperti yang saya sarankan tadi bahwa pemerintah tidak akan bisa maju tanpa dorongan dari teman-teman seniman budayawan. Pemikiran-pemikiran dan sebagainya tidak bisa dari teman-teman birokrasi saja, akan tetapi kolaborasi antara birokrasi dan teman-teman seniman itulah yang diharapkan. Jadi memang keberhasilan tidak bisa secara satu pola pikir, akan tetapi beberapa pola pikir yang kita rangkum jadi satu akan membawakan hasil yang maksimal. Kata-kata hari ini. Ketoprak anak coming soon. Seniman siap, birokrasi siap, ayo kita siapkan. Ya. Matur nuwun ingkang sampun mirsani sugeng pepanggihan malih tangsih sugeng pepanggihan malih wonten podcast Prak salajengipun. Podcast Prak. Obrolan Pandeman Ketoprak. Salam budaya, lestari budaya.